Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Itoila Al-Munawar, mahasiswa Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Yani Agus Priyani, ME. Pertanyaan yang pertama, jelaskan 6 jalur prinsip dan metode dalam pengawasan yang digunakan oleh bank. Yang pertama, pengaturan atau regulasi adalah pondasi sistem pengawasan perbankan. Regulasi berfungsi sebagai kerangka dasar yang menetapkan standar operasional bank, termasuk persyaratan pendirian, aturan pengelolaan, dan batasan aktivitas. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang mendorong praktek perbankan yang sehat melalui panduan yang jelas dan terukur. Kedua, pengawasan tidak langsung, offsite supervision, yaitu metode yang melibatkan pemantauan jarak jauh untuk melalui analisis data dan laporan yang wajib diserahkan bank secara berkala. Pengawasan melakukan evaluasi terhadap berbagai indikator keuangan, kepatuhan, dan risiko tanpa harus mengunjungi langsung bank. Ketiga, pengawasan langsung atau on-site supervision, yaitu metode yang melibatkan kunjungan fisik dan bank untuk verifikasi langsung data, dokumen, dan proses. Pemeriksaan umum dilakukan secara rutin, sementara pemeriksaan khusus dilakukan jika ada indikasi masalah tertentu. Keempat, komunikasi teratur dengan bank, yaitu jalur yang membangun hubungan berkelanjutan antara regulator dan bank melalui pertemuan, konsultasi, dan komunikasi rutin. Komunikasi dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kompleksitas masalah-masalah teknis ditangani oleh staf operasional. Kelima, tindak remedial dan penerapan sanksi, yaitu komponen menegakkan dari sistem pengawasan yang menerapkan konsekuensi bagi pelanggaran aturan. Sanksi bervariasi dari peringatan administratif hingga sanksi berat seperti pencabutan izin yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Keenam, kerjasama internasional, yaitu jalur yang melibatkan koordinasi dengan regulator asing untuk berbagai informasi praktik terbaik pendekatan terhadap masalah umum. Kerjasama ini meningkatkan efektivitas pengawasan terutama untuk bank dan operasi lintas batas. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tujuan didirikannya lembaga keuangan Islam dan jelaskan operasionalisasi lembaga keuangan syariah. Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan Islam adalah untuk menjalankan sistem ekonomi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mencakup pelaksanaan perintah Allah dalam hal keekonomi dan muamalah, seperti keadilan dalam transaksi, kejujuran, dan tolong-menolong. Selain itu, lembaga ini juga bertujuan untuk membebaskan umat Islam dari praktek yang keuangan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Dengan begitu, lembaga keuangan Islam berperan dalam membangun sistem ekonomi yang bersih, adil, dan membawa keberkahan bagi masyarakat. Kemudian, prinsip operasionalisasi lembaga keuangan syariah. Yang pertama, keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Kedua, kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama, posisi nasabah, investor, dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar dengan kemitraan usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Ketiga, transparansi. Lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah, investor, atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat diketahui kondisi dana yang sebenarnya. Keempat, universal, yaitu prinsip di mana lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan untuk masyarakat dalam memberikan layanan sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah juga harus memperhatikan kepada hal-hal berikut. Yang pertama, dilarang riba, yaitu tidak boleh ada pembayaran pinjaman dengan nilai lebih dari yang disepakati di awal. Kedua, bagi untung, yaitu pembagi dana untuk menanggung risiko usaha, tidak hanya memberikan keuntungan. Ketiga, uang bukan komoditas, yaitu Islam melarang menghasilkan keuntungan dari uang yang tanpa aktivitas real. Keempat, transparansi dan kepastian, yaitu dilarang adanya ketidakjelasan dan spekulasi dalam transaksi. Keempat, investasi halal, yaitu mendanai usaha atau individu yang sesuai dengan prinsip Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.